Dalam keyakinan umat Islam, itu berlaku di masa Nabi Isa. Oke. Selama Nabi Muhammad belum diutus. Oh, jadi yang sudah meninggal di zaman Nabi Isa tuh bisa nyampe tuh? Iya. Nah, kalau... Karena bagi seorang Muslim itu semua dianggap Muslim. Oke. Jadi gini kan, kan Allah mengutus Nabi dan Rasul ya. Iya. Perbedaan definisi sederhananya, Nabi itu seseorang yang Allah utus tidak membawa ajaran baru. Dia hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul itu membawa ajaran baru, tapi agamanya satu, tetap Islam gitu. Dia membawa syariat baru, hukum baru yang menghapus syariat sebelumnya. Nah gitu. Nah contoh misalnya, Nabi Isa dalam keyakinan umat Islam dia Rasul. Semua Rasul pasti Nabi. Tidak semua Nabi itu Rasul. Karena Rasul ini lebih tinggi kedudukannya. Kalau Nabi hanya sekedar mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan sebelumnya gitu ya. Oh, berarti masuknya Rasul ya? Iya, Rasul Ibrahim itu Rasul juga masuknya. Dong. Oke. Nah, kalau Rasul ini lebih tinggi karena dia semua Rasul pasti Nabi. Karena Rasul ini membawa syariat baru. Dari 124.000 Nabi yang Allah utus, itu 313 Rasul. Sedikit sekali Rasul itu. Nah, saya kasih contoh supaya lebih mendekatkan, karena ini panjang kalau mau dibahas. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul dalam keyakinan seorang Muslim. Artinya dengan datangnya Nabi Isa dan turunnya Injil, syariat Nabi Musa dihapus. Taurat diyakini pernah turun, Nabi Musa pernah diutus, tapi tidak berlaku lagi isi Taurat. Karena sudah dihapus oleh Injil. Itulah fungsi Rasul. Dia membawa kitab baru, dia menghapus hukum kitab yang sebelumnya. Tapi tetap diyakini harus ada. Nah gitu ya. Nah Nabi Muhammad SAW juga seorang Rasul. Makanya waktu beliau datang, isi daripada Injil dan Taurat sudah diganti dengan Al-Quran. Tapi tetap diyakini Nabi Isa pernah diutus, Injil pernah turun. Nah gitu. Diganti apa digenapkan? Enggak, secara hukum sudah diganti. Jadi tidak berlaku lagi hukum yang ada dalam Injil dan dalam Taurat. Sebagaimana tadi waktu sebelum Nabi Muhammad diutus, waktu Nabi Isa saja, isi Injil menghapus isi Taurat. Makanya sekarang teman-teman Nasrani kalau ditanya misalnya, bagaimana keyakinan Anda tentang orang Yahudi? Mereka bisa mengatakan mereka kafir. Karena tidak meyakini Nabi Isa. Iya, karena berhenti di Nabi Musa. Sementara ada kitab yang sudah datang sekarang, ada Rasul yang datang. Harusnya mereka sempurnakan keyakinan mereka. Iya. Nah begitu, itu estafetnya. Makanya itu Nabi Muhammad diutus dan Al-Quran turun juga mereka harus lanjutkan estafet itu. Ini berdasarkan pandangan Islamnya seperti itu. Kita kan bicara pandangan Islam. Iya, pandangan Islamnya begitu. Jadi yang Kristen harus melanjutkan estafetnya ke Islamnya gitu. Betul. Dengan tidak menghapus keyakinan tentang Nabi Isa sebagai utusan Allah. Injil pernah turun.